Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman saya. Lalu di sini kami akan melakukan presentasi terkait permasalahan dengan metode game theory pada chapter 15.5 yaitu Solving by Linear Programming dari buku Hillier dan Lieberman pada tahun 2015. Sebelum membahas terkait metode game theory, langkah baiknya kami akan memperkenalkan diri. Saya, Bagus Gede Patria Putra Yuni Aryo, dengan D600230174. Saya Sandika Nova Abdillah dengan NIM D600230201. Saya Zainal Khairi Mahdi dengan NIM D600 230 190. Saya Ahmad Karnoto, NIM D600230169. Baik, untuk selanjutnya, sebelum membahas terkait permasalahan linear programming dengan metode game theory, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terkait apa itu game theory. Game theory atau teori permainan adalah cabang dari riset operasi yang mempelajari situasi persaingan antara dua pihak atau lebih. Misalnya, dua perusahaan, dua kandidat, dua politik, dan terkait dua militer, di mana hasil dari strategi masing-masing pemain saling mempengaruhi. Baik, untuk selanjutnya adalah fungsi utama game theory. Fungsi utama game theory yakni adalah menganalisis interaksi strategis, yang dimana game theory tidak berdiri sendiri, melainkan game theory muncul ketika keputusan A mempengaruhi hasil B dan sebaliknya. Yang kedua adalah menentukan strategi optimal, yang dimana game theory membantu pemain memilih strategi terbaik dengan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan oleh lawan. Yang terakhir adalah menyeimbangkan konflik dan kolaborasi. Game teori berguna dalam situasi kompetisi, yakni dengan zero sum, kolaborasi, dan negosiasi. Setelah penjelasan terkait game teori dan fungsi dari game teori, mari kita bahas permasalahan pada chapter 15.5. Diketahui permainan antara dua kandidat politik, yaitu player 1 dan player 2. Berdasarkan strategi dari masing-masing player, diketahui bahwa strategi ketiga player 1 sudah didominasi karena dominate, sehingga tersisa dua strategi untuk player A, bisa diasumsikan A1 dan A2, dan tiga strategi untuk player 2, bisa diasumsikan B1, B2, dan B3. Mari kita bahas terkait di dalam tabel payoff disajikan sebagai berikut. P1 atau P2. P1, strategi yang ada yaitu adalah A1 dan A2. A1 berisikan dengan nilai 0, negatif 2, dan 2. Sedangkan strategi 2, A2 adalah 5, 4, dan min 3. Untuk player 2, terdapat tiga strategi, yaitu B1 berisikan dengan angka 0 dan 5. Strategi 2 yaitu B2, negatif 2 dan 4. Dan strategi 3 adalah 2, mohon maaf, B3 adalah 2 dan min 3. Lalu, di sini ditanyakan, apakah terdapat saddle point pada strategi terkait game teori ini? Rumuskan model linear programming untuk player 1 dan player 2. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode Zipf-Black? Apakah jika terdapat saddle point, berapa strategi campuran optimal masing-masing pemain? Lalu berapa nilai permainan atau bisa disebut dengan V? Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sanwar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bagus atas waktu dan tempatnya. Saya Zanwar akan menjelaskan jawaban dari permasalahan yang sudah dijabarkan oleh Mas Bagus. Yang pertama yaitu A, apakah terdapat saddle point pada player 1 dan player 2, yaitu pada bagian minimal atau minimal, yaitu 1 dan A2, didapatkan min 2 dan min 3. Lalu untuk nilai maksimalnya, yaitu didapatkan 5, 4, dan 2 pada kolom B1, B2, dan B3.
ada nilai minimal, untuk mendapatkan minimax, kita ambil nilai paling besar dari nilai minimal tersebut, yaitu didapatkan min 2. Lalu, untuk nilai maksimal atau maksimin, kita mengambil nilai minimal dari maksimal yang terdapat, yaitu kita dapatkan 2. Karena nilai maksimin dan minimax tidak sama atau tidak saddle point, maka diperlukan strategi campuran yang perlu dilakukan perhitungan ulang. Selanjutnya yaitu pada model linear programming. Pada model linear programming untuk player 1 ditujukan untuk memaksimalkan nilai permainan atau V sama dengan X3, yaitu memaksimalkan X3 dengan 7 subjek tuh, yaitu 5x2 kurangi x3 lebih dari sama dengan 0. Lalu yang kedua yaitu minus 2x1 ditambah 4x2 dikurangi x3 lebih dari sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya yaitu 2x1 kurangi 3x2 dikurangi x3 lebih besar sama dengan 0. Yang harus yaitu X1 tambah X2 harus sama dengan 1. Yang dimana X1, X2, dan X3 harus lebih dari sama dengan 0. Untuk model linear programming untuk player 2, dengan tujuan meminimalkan nilai permainan V sama dengan Y4. Meminimalkan Y4 dengan subjek to min 2 Y2 tambah 2 Y3 dikurangi Y4 kurang dari sama dengan 0. Lalu 5Y1 ditambah 4Y2 dikurangi 3 min 3Y3 dikurangi Y4 dikurang dari sama dengan 0. Lalu harus Y1 tambah Y2 tambah Y3 sama dengan 1. Yang mana hal tersebut harus dilakukan perhitungan dengan strategi campuran, yaitu dengan metode simplex. Strategi, strategi campuran optimal pada pemain dan strategi campuran yaitu per 1 didapatkan X1 sama dengan 7/11 dan X2 sama dengan 4/11. Lalu pada player 2 yaitu Y1 sama dengan 0, lalu Y2 sama dengan 5/11 dan Y3 sama dengan 6/11. Catatan, strategi campuran optimal tidak menggunakan strategi campuran 1 dengan nilai permainan atau V sama dengan 2/11, yaitu 0,1818. Baik, demikian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan perhitungan menggunakan solver di Excel. Nah, di sini seperti yang kita ketahui tadi, untuk maximize untuk player 1, di sini terdapat fungsi tujuannya itu X3, dan fungsi batasannya sendiri ada 5x2 dikurangi X3 harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian ada min 2x1 plus 4x2 kurang 4x2 kurang x3 harus lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya ada 2x1 dikurang 3x2 dikurang x3 harus lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya x1 plus x2 itu harus sama dengan 1. Dan x1 dan x2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini tersaji sebuah tabel yang dimana tabel ini berisi kendala dari fungsi batasannya dan koefisien. Di mana koefisien ini kita isikan sesuai angka dari fungsi batasannya. Seperti contoh pada kendala 1, di sini kan tidak terdapat X1 pada fungsinya, sehingga di sini kita tuliskan 0. Dan pada variabel X2 terdapat koefisien 5, sehingga kita tulis angka 5 di sini. Dan pada X3 ini bernilai min 1, sehingga kita tulis min 1. Dan lakukan hal yang sama untuk keempat kendala atau fungsi batasannya. Untuk hasil sendiri itu merupakan penjumlahan dari variabel value dikalikan koefisien dari variabelnya. Nah, kemudian dijumlah pada kasus ini sel pada F5 dikali sel pada F3, kemudian ditambah sel pada G5 dikali dengan sel pada G3, kemudian ditambah sel pada H5 dikali sel pada H3. Atau untuk mempermudahnya,
kita bisa menggunakan rumus yang ada di Excel menggunakan formula sum product di mana fungsinya sama untuk menjumlahkan dan mengalihkan pada kolom tabel sehingga lebih efisien dan lebih mudah teman-teman. Jadi di sini langsung kita pilih untuk F6 hingga H6 ini pada bagian biru untuk koefisien dari kendalanya. Selanjutnya kita blok pada bagian F3 hingga H3, bagian yang variabel value-nya ini. Kemudian kita akan langsung saja pergi ke bagian data, kemudian pilih pada bagian solver. Nah, di sini kita bisa sebentar, mohon maaf. Pada bagian set object ini kita bisa pilih fungsi tujuan di mana kita di sini fungsi tujuannya adalah X3. Jadi kita bisa pilih sel X3 sendiri yaitu di sel H3. Kemudian punya di sini kita pilih max karena memang pada layer 1 kita akan memaksimalkan memaksimalkan untuk variabel X3 sendiri. Kemudian pada bagian by change variable cell ini kita pilih di variabel value bagian sini yang nanti akan tersaji angka dari hasil perhitungan solver ini. Kemudian pada subject to the constraints ini kita bisa klik add. Kemudian pada bagian cell reference-nya ini kita pilih pada bagian hasil. Dan kita bisa pilih untuk tandanya itu lebih dari sama dengan sesuai dengan relation pada fungsi batasan. Dan constraint-nya itu kita bisa pilih pada RHS pada kendala 1. Maaf sebentar. Oke, setelah itu kita bisa add. Dan berhubung untuk kendala sebenarnya kita bisa langsung menambah cell reference-nya ini sekalian di blok dari kendala 1, 2, dan 3 mengingat relation-nya pada ketiga variabel ini sama lebih dari sama dengan dan bagian RHS-nya itu berjumlah 0. Jadi untuk variabel 2 dan 3 kita akan inputkan sekalian saja. Pada cell reference kita pilih hasil kendala 2 dan 3. Kemudian sama untuk relation-nya ini masih kita ubah ke lebih dari sama dengan. Dan untuk constraint-nya juga kita blok pada kendala yang kedua dan ketiga pada sel K6 dan K7. Setelah itu kita add dan yang terakhir kita tambahkan cell reference pada kendala yang keempat dan di sini untuk relation-nya dirubah menjadi sama dengan dan constraint-nya kita pilih RHS pada kendala keempat yaitu 1. Kemudian kita add dan kita bisa cancel. Nah, di sini akan tersaji teman-teman untuk subject to atau batasan-batasan yang telah kita tambahkan tadi. Kemudian kita bisa unchecklist pada bagian make unconstrained variable non-negativity karena di sini kita ingin memaksimalkan, jadi kita bisa unchecklist. Selanjutnya pada metode kita bisa pilih simplex linear programming. Kemudian kita bisa klik solve. Klik OK, maka pada variabel value akan tertera nilai-nilai sehingga kita mendapatkan untuk nilai maximize pada X3 itu berupa 0,181. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan hasil perhitungan Excel server, pemain 1 dapat mencapai hasil optimal dengan menerapkan strategi campuran 7/12 atau 63,64% untuk strategi
1 atau X1, dan 4/11 atau setara dengan 36,36% untuk strategi 2, maka nilai pemain sebesar 2/11 atau setara dengan 0,1818 yang menunjukkan keuntungan maksimal minimal yang dapat dijamin pemain satu, terlepas dari strategi yang dipilih pemain dua. Solusi ini memberikan kriteria minimax sekaligus membentuk kesetimbangan nas, di mana pemain satu tidak memiliki insentif untuk menyimpang dari strategi ini selama pemain dua tetap pada strategi optimalnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Andika. Selanjutnya saya Ahmad Kanotoni untuk 69 akan menjelaskan terkait dengan untuk yang di pemain 2. Nah, untuk pemain 2 itu adalah konsepnya adalah kita untuk meminimalkan dari kerugian. Nah, pada pemain 2 ini konsepnya hampir sama seperti dengan yang pemain 1 untuk cara di solver untuk metode simpleknya. Nah, namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kapan kita harus menggunakan strategi campuran dalam teori permainan. Jadi dalam teori permainan, strategi campuran seperti yang kita kerjakan kali ini digunakan ketika dalam payoff tersebut tidak ditemukan saddle point. Nah, saddle point sendiri itu didapatkan berdasarkan nilai dari maximize dan juga nilai minimize. Nah, ciri-cirinya apabila nilai minimax dan juga maximin itu sama, maka terdapat nilai saddle point. Nah, dalam kasus ini karena nilai minimax dan nilai minimax dan nilai maksimin tidak sama, maka diperlukan strategi campuran untuk menentukan strategi yang optimal. Nah, baik, langsung saja untuk yang kedua ini kita akan menggunakan untuk yang strategi player kedua, di mana untuk dalam sebuah linear programming diperlukan setidaknya ada dua, ada fungsi tujuan, kemudian ada juga batasan. Nah, fungsi tujuan di sini adalah meminimalkan dari nilai Y4. Kemudian untuk fungsi batasan yang menjadi fungsi dalam fungsi ini adalah yang pertama adalah min 2Y2 plus 2Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0. Kemudian 5Y plus 4Y2 min 3Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0. Dan yang ketiga, Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1. Nah, ini merupakan jumlah dari probabilitas. Jadi, kenapa kok sama dengan 1? Karena nilai probabilitas tertinggi adalah 1. Kemudian Y1, Y2, Y3 harus lebih dari sama dengan 0. Baik, untuk tabel di sebelah kanan berisikan sama seperti yang di sebelumnya. Ada variabel value kendala, kemudian Y1 sampai Y4, kemudian minimize, kemudian hasil, relation, koefisien, dan RHS. Baik, langsung saja kita untuk tutorialnya. Yang pertama, penyelesaian, kita masuk ke data. Kemudian sama, kita ke solver. Nah, dari sini kita hapus dulu dari yang tadi, karena kalau kita tidak hapus, maka akan mendetek dari soal yang sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa untuk set objektif. Ini adalah set yang akan kita menjadikan fungsi tujuan. Nah, dalam hal ini kita fungsi tujuannya adalah pada sel Y4. Maka diklik pada kolom baris value kolom Y4. Kemudian di sini ini adalah tujuan, ada min, ada juga max. Nah, di sini kita karena ingin tujuannya adalah meminimalkan, maka kita pilih yang min atau minimal. Kemudian by change variable self ini adalah
kolom yang nantinya akan berisikan hasilnya, akan dapat diubah. Dari hal ini, yang kita pilih adalah kolom value pada baris value pada kolom Y1 sampai Y4. Oke, kemudian untuk subject to constraint, kita tambahkan untuk batasannya, kita add. Nah, di sini kan ada dua, mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya Mas Andika. Apabila relasinya ada dua baris dan relasi yang sama, maka cara cepatnya adalah kita tambahkan untuk sel constnya langsung dua. Kemudian untuk relasinya kita pilih yang kurang dari sama dengan sesuai dengan batasannya. Kemudian untuk constraint-nya kita pilih di kolom kendala 1 dan 2 karena relasinya sama. Kemudian add. Nah, kemudian untuk yang ketiga kita tambahkan sendiri karena dari nilai relasinya adalah berbeda. Kemudian di relation kita pilih yang sama dengan, dan pada constraint-nya kita pilih di kolom RHS sesuai dengan baris kendala. Add, kemudian cancel. Nah, kemudian kita pilih untuk metode yang digunakan. Di sini untuk linear programming umumnya menggunakan metode simplex. Kita pilih yang metode simplex. Kemudian kita klik solve. Kemudian klik OK. Nah, ditemukan bahwa nilai dari minimasnya adalah nilai dari yang terkecil dari Y1 sampai Y4 adalah pada kolom Y4, yakni 0,18182. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan Excel solver menunjukkan strategi optimal untuk pemain 2 adalah dengan menghindari strategi 1, yakni 0%, dengan memilih strategi 2 sebesar 5/11 atau 45,45%, serta strategi 3 sebesar 54,55%. Nah, kemudian nilai dari permainan ini adalah 2/11, yang dimana hal ini dapat mempresentasikan kerugian minimal maksimal yang tidak dapat dihindari pemain 2. Nah, strategi ini bersifat optimal. Kenapa? Karena mampu membatasi keuntungan pemain 1 sekaligus mencapai titik equilibrium di mana pemain 2 tidak bisa memperbaiki hasilnya tanpa kerjasama pemain 1. Baik, seperti itu untuk dari yang kasus Minimax. Saya kembalikan ke Mas Bagus Gede. Baik, terima kasih atas penjelasannya terkait masalah pembahasan menggunakan metode game teori serta metode-metode seperti linear programming serta metode simplex. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok yaitu Mas Andika, Mas Anwar, dan Ahmad Koroto yang telah menjelaskan terkait tiap-tiap materi yang mendukung terkait game teori. Jadi penjelasan terkait game teori sudah disampaikan secara menyeluruh. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.